datang dari Rifka Handayani. Shalom pendeta, saya mau bertanya. Kalau perpuluhan kan 10% dari penghasilan. Kalau persembahan berapa persen? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Bagaimana Stephen? Kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah ada suatu komitmen memberikan berapa persen, atau apakah ada informasi tentang berapa persen kita berikan sebagai persembahan? Kita berbicara tentang persembahan dan bukan perpuluhan sekarang ya. Terima kasih Saudari Rifka Handayani untuk pertanyaan. Bagaimana Jeffrey? Halo Pendeta. Ya. Jadi saya beberapa kali juga sempat mendengar ada khotbah atau seminar gitu Pendeta, yang menjelaskan bahwa belajar dari mungkin budaya atau kebiasaan orang Israel zaman dulu, mereka sepertinya kalau saya nggak salah dengar ya, ada mereka membuat 3 segitiga itu, 3 bagian untuk 10%. Jadi ada 10% untuk perpuluhan, 10% untuk persembahan, dan juga ada 10% yang mereka mungkin kasih bantuan gitu. Itu yang saya sempat pernah dengar Pendeta. Jadi sepertinya ada yang 10% seperti itu. Dan gereja kita juga di tempat kita beribadah sekarang dihimbau untuk mengembalikan persepuluhan dan membuat porsi yang sama untuk persembahan gitu. Tapi untuk secara Alkitab mungkin kita perlu penjelasan dari Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga tanggapannya. Yang saya mau tekankan sekarang di sini lebih dari sekedar berapa persen. Jadi bukan masalah jumlah yang ingin saya tekankan, tetapi masalah sikap kita di dalam memberikan persembahan. Dan tersirat juga di dalamnya itu persembahan itu seperti apa, berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan. Coba kita baca beberapa ayat. Yang pertama kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lalu ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan, apa katanya, menurut kerelaan hatinya. Jadi itu satu prinsip, yaitu memberikan persembahan dengan kerelaan hati. Menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi dengan kerelaan hati. Lalu yang berikut adalah memberikan dengan sukacita. Lalu mengenai persembahan, ada juga prinsip yang boleh kita ambil dari Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Tolong Jeffrey bacakan ayat ini. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Silakan. Ayat yang ke-10. Ya. Ulangan 16. Ulangan 16 ayat yang ke-10. Oh, ini dia. Ayat 10 ya Pak Pendeta ya? Silakan. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terima kasih. Itu memang tentang merayakan hari raya 7 minggu dalam rentetan hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel sebelum kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka merayakan hari raya 7 minggu disebutkan di sana. Nah sekarang dalam memberikan persembahan pada hari raya itu ada prinsipnya, dan prinsip ini tetap kita
terus laksanakan dan kita terapkan prinsipnya, yaitu apa? Persembahan sukarela yang akan kau berikan, ini saya senang dengan kata-kata ini, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini suatu prinsip yang sangat indah sekali. Kalau kita mau gabungkan dengan apa yang dituliskan tadi, yang sudah kita baca dalam 2 Korintus 9, ayat 6 dan ayat yang ke-7, memberikan persembahan dengan hati yang rela, dengan kerelaan hati, lalu kemudian memberikan persembahan dengan sukacita, lalu memberikan persembahan, Ulangan 16 ayat yang ke-10, memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau persembahan kita tidak pernah meningkat, seakan-akan berkat Tuhan tidak pernah bertambah. Kalau persembahan kita tidak persiapkan dengan baik, seakan-akan kita tidak rela untuk memberikan persembahan tersebut. Jadi, dengan meningkatnya persepuluhan kita, oleh karena persepuluhan itu kan 10% dari pendapatan atau berkat rutin yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau persepuluhan kita meningkat, itu menunjukkan bahwa pendapatan atau berkat kita meningkat. Pada waktu berkat kita meningkat, maka selain persepuluhan itu meningkat, maka persembahan sukarela kita juga seharusnya meningkat, bertambah. Mengapa? Karena menurut prinsip yang ada dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10, persembahan itu kita berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi dengan demikian ada kaitan antara jumlah persepuluhan dengan jumlah persembahan. Meningkat persepuluhan berarti meningkat juga persembahan, karena itu menunjukkan meningkat juga berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, sementara kita memberikan persembahan itu seharusnya sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada prinsip lain lagi mungkin yang boleh kita baca. Contohnya di dalam memberikan persembahan khusus, persembahan sukarela khusus untuk proyek-proyek tertentu. Kita baca ayat dalam Esra pasal yang kedua, ayat 68 dan 69. Esra pasal yang kedua, ayat yang ke-68 dan 69. Silakan. Esra pasal 2 ayat 68 ya, Pendeta. Dan 69. 68. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Terima kasih. Ayat ini mengatakan mereka memberikan sumbangan atau persembahan, ini proyek pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka memberikan persembahan itu sekadar kemampuan mereka. Jadi kita bukan baca ini sekedar kemampuan mereka, karena kalau kita katakan sekedar kemampuan mereka, ya kadang orang katakan ya sekedarnya lah. Tetapi ayat ini mengatakan mereka memberikan sumbangan sekadar. Jadi kan ada istilahnya berapa kadar kandungan dari zat ini. Kadar artinya level, tingkatan, kadar. Jadi kalau dikatakan memberikan sumbangan sekadar kemampuan mereka, artinya memberikan sumbangan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.
Jadi bukan artinya persembahan sekedarnya, tapi persembahan setingkat dengan kemampuan mereka, seimbang dengan kemampuan mereka. Apa artinya kemampuan mereka? Kemampuan mereka itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena sekalipun kita katakan bahwa oleh karena kita bekerja, makanya kita mendapatkan berkat, tapi jangan lupa bahwa kemampuan atau kekuatan yang ada pada kita untuk bekerja lalu mendapatkan berkat itu pun datangnya dari Tuhan. Karena saya pernah baca ayat yang mengatakan dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-17, yang berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kemampuan, kekuasaan, dan kekuatan yang ada pada kita sehingga kita bisa bekerja dan mendapatkan banyak berkat, itu kekuatan, kemampuan adalah juga pemberian Tuhan. Dengan demikian, kalau kita memberikan persembahan sekadar atau seimbang, sejajar, setingkat dengan kemampuan kita, itu artinya setingkat, sejajar dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan mengikuti prinsip ini, bahwa kita memberikan dengan rela hati, kita memberikan dengan sukacita, dan kita memberikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, dan kita memberikan setingkat, sejajar, sebanding dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima berkat-berkatnya, maka persembahan kita itu adalah betul-betul suatu persembahan yang luar biasa, yang dipersiapkan, yang diberikan betul-betul dengan sukacita, dan Tuhan berjanji Ia akan memberkati kita. Terima kasih.